wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Dwi Herlina dari kelas 3A. Di sini saya akan membacakan laporan pendahuluan tentang diabetes mellitus. Yang pertama yaitu ada definisi. Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Nah, kemudian ada etiologi dari diabetes mellitus. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Faktor genetik. Nah, penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Kemudian faktor-faktor imunologi, adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2. Faktor resikonya yaitu usia. Resistensi insulin cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun. Sekitar 90% dari kasus diabetes yang didapati adalah diabetes tipe 2. Kemudian ada obesitas. Obesitas berkaitan dengan resistensi kegagalan toleransi glukosa yang menyebabkan diabetes tipe 2. Hal ini dijelaskan dikarenakan persediaan cadangan glukosa dalam tubuh mencapai level yang tinggi. Kemudian ada riwayat keluarga. Indeks untuk diabetes tipe 2 pada kembar monozigot hampir 100%. Risiko berkembangnya diabetes tipe 3 pada saudara kandung mendekati 40% dan 33% untuk anak cucunya. Kemudian ada diabetes gestasional. Pada DM dengan kehamilan, ada dua kemungkinan yang dialami oleh si ibu. Yang pertama, ibu tersebut memang telah menderita DM sejak sebelum hamil, kemudian ibu mengalami atau menderita DM saat hamil. Nah, kemudian ada klasifikasinya. Yang pertama yaitu kelas 1, gestasional diabetes, yaitu diabetes yang timbul pada waktu hamil dan menghilang setelah melahirkan. Yang kedua yaitu pregestasional diabetes, yaitu diabetes mulai sejak sebelum hamil dan berlanjut setelah hamil. Kemudian yang ketiga ada pregestasional diabetes yang disertai dengan komplikasi penyakit. Kemudian ada diabetes mellitus yang berhubungan dengan keadaan atau sindrom lainnya. Yang pertama ada kelainan genetik dalam sel beta. Yang kedua kelainan genetik pada kerja insulin, sindrom resistensi insulin berat dan akantosis nigricans. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupusari Putri. Saya akan melanjutkan dari Nadila, yaitu D. Patofisiologi. Sebagian besar gambaran patologi dari diabetes mellitus dapat dihubungkan dengan salah satu efek utama akibat kurangnya insulin berikut. 1. Berkurangnya pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh yang mengakibatkan naiknya konsentrasi glukosa darah setinggi 300-1200. Yang kedua, peningkatan mobilisasi lemak dari daerah penyimpanan lemak yang menyebabkan terjadinya metabolisme lemak yang abnormal disertai dengan endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Selanjutnya, ada dua teori utama mengenai terjadinya komplikasi kronik diabetes mellitus akibat hiperglikemia, yaitu teori sorbitol dan teori glikolikasi. A. Teori sorbitol. Hiperglikemia akan menyebabkan penumpukan kadar glukosa pada sel dan jaringan tertentu dan dapat mentransport glukosa tanpa insulin. Selanjutnya, B. Teori glikosilasi, yaitu akibat hiperglikemia akan menyebabkan terjadinya glikosilasi pada semua protein, terutama yang mengandung senyawa lisin. Selanjutnya yaitu ada manifestasi gangguan, yaitu pembuluh darah yang lain dapat berupa ujung kaki terasa dingin, nyeri kaki di malam hari, denyut arteri hilang, kaki menjadi pucat bila dinaikkan. Selanjutnya, ada penata laksanaan medis. Tujuan utama terapi diabetes adalah mencoba menormalkan aktivitas insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya untuk mengurangi terjadinya komplikasi vaskuler serta neuropatik. Ada 5 komponen dalam penata laksanaan diabetes. Yang satu yaitu diet, yang kedua yaitu latihan, yang ketiga pemantauan, yang keempat terapi, dan yang kelima itu pendidikan keperawatan medika bedah.
Bisa berupa latihan jasmani, pelaksanaan diet, atau perencanaan makanan, yaitu meal planning. Terus ada juga obat berkhasiat hiperglikemik seperti sulfonylurea, binguanide, inhibitor glukosidase, insulin sensitizing agent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ardila Fitri dari kelas 3A. Continuous Rhythmical Interval Progressive Endurance Training. Latihan dilakukan terus-menerus tanpa berhenti, otot-otot berkontraksi dan relaksasi secara teratur, selang-seling antara gerak cepat dan lambat, berangsur-angsur dari sedikit ke latihan yang lebih berat secara bertahap dan bertahan dalam waktu tertentu. Latihan yang dapat dijadikan pilihan adalah jalan kaki, jogging, lari, renang, bersepeda, dan mendayung. Sedapat mungkin mencapai zona sasaran atau zona latihan, yaitu 75% sampai 85% denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut. DNM sama dengan 220 dikurang umur dalam tahun. Hal yang perlu diperhatikan dalam latihan jasmani ini adalah jangan mulai olahraga sebelum makan, memakai sepatu yang pas, harus didampingi orang yang tahu mengatasi serangan hipoglikemia, harus selalu membawa permen, dan memeriksa kaki setelah olahraga. C. Obat berkhasiat hipoglikemik. Jika pasien telah melakukan pengaturan makan dan kegiatan jasmani yang teratur, tapi kadar glukosa darah masih tidak baik, dipertimbangkan pemakaian obat berkhasiat hipoglikemik seperti oral atau suntikan. Obat hipoglikemik oral atau OHO 1. Sulfonylurea. Obat golongan sulfonylurea bekerja dengan cara A. Menstimulasi penglepasan insulin yang tersimpan, B. Menurunkan ambang sekresi insulin, C. Meningkatkan rangsangan insulin sebagai akibat rangsangan glukosa. 2. Biguanide. Biguanide menurunkan kadar glukosa darah tapi tidak sampai di bawah normal. Preparat yang ada dan normal adalah metformin. Obat ini dianjurkan untuk pasien gemuk dengan IMT lebih dari 30 sebagai obat tunggal. Pada pasien dengan berat lebih dari IMT 27 sampai 30 dapat dikombinasi dengan obat golongan sulfonylurea. 3. Inhibitor glukosidase. Obat ini bekerja secara kompetitif menghambat kerja enzim di glukosidase di dalam saluran cerna sehingga menurunkan penyerapan glukosa. 4. Insulin sensitizing agent. Toazolidinediones adalah golongan obat baru yang mempunyai efek farmakologis meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga bisa mengatasi masalah resistensi insulin tanpa menyebabkan hipoglikemia. Obat ini belum beredar di Indonesia. Bab 3. Konsep keperawatan. A. Pengkajian. 1. Identitas. Dalam mengkaji identitas, berapa data didapatkan adalah nama klien, umur, pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, agama, suku, dan alamat. Dalam identitas data atau petunjuk yang dapat kita prediksi adalah umur, karena seseorang memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes mellitus pada umur 40 tahun. 2. Keluhan utama. Pasien diabetes mellitus datang ke rumah sakit dengan keluhan utama yang berbeda-beda. Pada umumnya, seseorang yang datang ke rumah sakit dengan gejala khas berupa polifagia, poliuria, lemas, polidipsia, dan berat badan yang turun. 3. Riwayat kesehatan. A. Riwayat penyakit dahulu. Pada pengkajian riwayat penyakit dahulu akan didapatkan informasi apakah terdapat faktor-faktor risiko yang faktor-faktor risiko terjadinya diabetes mellitus, misalnya riwayat obesitas, hipertensi, atau juga aterosklerosis. B. Riwayat penyakit sekarang. Pengkajian pada riwayat penyakit sekarang berupa proses terjadinya gejala khas dari DM, penyebab terjadinya DM, serta upaya yang telah dilakukan oleh penderita untuk mengatasinya. Lalu C. Riwayat kesehatan keluarga. Kaji adanya riwayat keluarga yang terkena diabetes mellitus. Hal ini berhubungan dengan proses genetik di mana orang tua dengan diabetes mellitus berpeluang untuk menurunkan penyakit tersebut kepada anaknya. 4. Pola aktivitas. A. Pola nutrisi. Akibat produksi insulin tidak adekuat atau adanya defisiensi insulin, maka kadar gula darah
tidak dapat dipertahankan sehingga menimbulkan keluhan, sering kencing, banyak makan, banyak minum, berat badan menurun, dan mudah lelah. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gangguan nutrisi dan metabolisme yang dapat mempengaruhi status kesehatan penderita. B. Pola eliminasi. Adanya hiperglikemia menyebabkan terjadinya diuresis osmotik yang menyebabkan pasien sering kencing atau poliuri dan pengeluaran glukosa pada urin atau glukosuria. Pada eliminasi alfi alternatif tidak ada gangguan. C. Pola istirahat dan tidur. Adanya poliuri dan situasi rumah sakit yang ramai akan mempengaruhi waktu tidur dan istirahat penderita, sehingga pola tidur dan waktu tidur penderita pola aktivitas. Adanya kelemahan otot-otot pada ekstremitas menyebabkan penderita tidak mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari secara maksimal. Penderita mudah mengalami kelelahan. D. Pola persepsi dan konsep diri. Adanya perubahan fungsi dan struktur tubuh akan menyebabkan penderita mengalami gangguan pada gambaran diri. Lamanya perawatan, banyaknya biaya perawatan dan pengobatan menyebabkan pasien mengalami kecemasan dan gangguan peran pada keluarga atau self-esteem. E. Pola sensori dan kognitif. Pasien dengan diabetes mellitus cenderung mengalami neuropati atau mati rasa pada kaki sehingga tidak peka terhadap adanya trauma. F. Pola seksual dan reproduksi. Angiopati dapat terjadi pada sistem pembuluh darah di organ reproduksi sehingga menyebabkan gangguan potensi seks, gangguan kualitas maupun ereksi, serta memberi dampak pada proses ejakulasi serta orgasme. G. Pola mekanisme stres dan coping. Lamanya waktu perawatan, perjalanan penyakit yang kronik, perasaan tidak berdaya karena ketergantungan menyebabkan reaksi psikologis yang negatif berupa marah, kecemasan, mudah tersinggung, dan lain-lain. Dapat menyebabkan penderita tidak mampu menggunakan mekanisme coping yang konstruktif atau adaptif. 5. Pengajian fisik. A. Keadaan umum meliputi keadaan penderita, kesadaran, suara bicara, tinggi badan, berat badan, dan tanda-tanda vital. B. Head to toe. 1. Kepala leher. Kaji bentuk kepala, keadaan rambut, adakah pembesaran pada leher, telinga kadang-kadang berdenging, adakah gangguan pendengaran, lidah sering terasa tebal, ludah menjadi lebih kental, gigi mudah goyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafarman dari Prodi D3 tingkat 3A, NIM P05120219034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, langsung saja. Kaji turgor kulit menurun pada pasien yang sedang mengalami dehidrasi. Kaji pula adanya luka atau warna kehitaman bekas luka, kelembaban dan suhu kulit di daerah sekitar ulkus dan gangren, kemerahan pada kulit sekitar luka, tekstur rambut dan kuku. 3. Sistem pernapasan. Adakah sesak napas menandakan pasien mengalami diabetes ketoacidosis. Kemudian, kaji juga adanya batuk, sputum, nyeri dada. Pada penderita DM, mudah terjadi infeksi. 4. Kardiovaskular. Perfusi jaringan menurun. Nadi perifer melemah atau berkurang, takikardi atau bradikardi, hipertensi atau hipotensi, aritmia atau kardiomegalis. Hal ini berhubungan erat dengan adanya komplikasi kronis pada makrovaskular. Yang kelima itu unari, poliuri, retensio urin, inkontinensia urin, rasa panas atau sakit saat berkemih. Kelebihan glukosa akan dibuang dalam bentuk urin. Yang keenam itu ada sistem muskuloskeletal. Adanya katabolisme lemak, penyebaran lemak dan penyebaran massa otot berubah. Pasien juga cepat lelah atau lemah. Kemudian yang ketujuh itu sistem neurologis, berhubungan dengan komplikasi kronis, yaitu pada sistem neurologis pasien sering mengalami penurunan sensoris. Kemudian parestesia, anestesia, letargi, mengantuk, refleks lambat, kacau mental, disorientasi.
Kemudian ada yang B, itu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah A. Pemeriksaan laboratorium yang pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah meliputi GDS lebih dari 200 mili atau DL, gula darah puasa yaitu 120 mg. Kemudian dan 2 jam postprandial 200 mg. Kemudian ada urin. Pemeriksaan didapat adanya glukosa dalam urin. Pemeriksaan dilakukan dengan cara Benedict atau reduksi. Hasil dapat dilihat melalui perubahan warna pada urin. Hijau plus, kuning plus plus, merah plus plus plus, triple. Kemudian merah batah itu ada 4 kali plusnya. Lanjut lagi yang C, itu kultur pus. Kultur pus mengetahui jenis kuman pada luka dan memberikan antibiotik yang sesuai dengan jenis kuman tersebut. Kemudian B, diagnosa keperawatan. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Yang ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan hiperglikemia. Yang ketiga itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilitas. Kemudian kita masuk ke C, yaitu intervensi keperawatan. Nomor 1 itu ada diagnosanya, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Kemudian untuk tujuan atau kriteria yaitu setelah diberikan intervensi keperawatan selama kurang lebih 1 kali 24 jam, diharapkan pasien mampu menunjukkan yang pertama berdasarkan SLKI, kestabilan kadar glukosa darah dipertahankan pada 3, ditingkatkan pada 4, kemudian untuk 1 itu menurun, kedua itu cukup menurun, ketiga itu sedang, keempat itu cukup meningkat, dan 5 itu meningkat. Kemudian ada pun dengan kriteria, yang pertama itu mengantuk, yang kedua itu pusing, ketiga itu lelah, keempat itu keluhan lapar, dan kelima itu berkeringat. Kita lanjut lagi ke sampingnya, yaitu intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan ini diambil dari SIKI, yaitu manajemen hiperglikemia. Aktivitas keperawatan yang pertama itu ada observasi, identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia. Yang kedua itu identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin yang meningkat. Kemudian monitor intake dan output cairan terapeutik. Monitor intake dan juga output cairan. Lanjut lagi kita ke terapeutik. Ke terapeutik ini yang pertama itu berikan asupan cairan oral. Yang kedua itu konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tambah buruk. Kemudian ada fasilitasi ambulansi jika ada hipotensi ortostatik. Adapun juga edukasi. Edukasi ini yang pertama itu anjurkan kadar glukosa darah secara mandiri. Yang kedua itu anjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga. Kita lanjut ke sampingnya, yaitu prasionalannya. Untuk observasi, yang pertama itu mengidentifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia. Yang kedua itu mengidentifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin itu meningkat. Yang selanjutnya itu memonitor intake dan output cairan. Kita lanjut lagi ke terapeutiknya. Di terapeutiknya memberikan asupan cairan oral. Yang kedua itu berkonsultasi dengan medis. Jika tanda dan gejala hiperglikemia ditambah lama itu tambah buruk. Kemudian untuk memfasilitasi ambulansi jika ada hipertensi ortostatik. Di edukasi itu menganjurkan kadar glukosa darah secara mandiri. Kedua itu menganjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga. Kita lanjut yang kedua, itu resiko infeksi berhubungan dengan hiperglikemia. Di sini untuk kriteria hasilnya itu ada setelah diberikan intervensi keperawatan selama kurang lebih 1 kali 24 jam, diharapkan pasien mampu menunjukkan yang pertama itu ada SLKI. SLKI ini ya tingkat infeksi, diambil dari tingkat infeksinya, dipertahankan pada 3, ditingkatkan pada 4. Yang pertama itu menurun, yang kedua itu cukup menurun, ketiga itu sedang, keempat itu cukup meningkat, dan 5 itu meningkat. Dengan kriteria hasil, yang pertama itu ada demam, yang kedua itu mengantuk, yang ketiga itu nyeri, yang keempat itu bengkak, dan yang kelima itu cairan berbau busuk. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk SLKI, intervensinya itu diambil dari SLKI, yaitu pencegahan infeksi. Asuhan keperawatannya itu yang pertama ada observasi. Yang observasi ini yang mencakup seperti
monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Kemudian ada terapeutik, yang pertama itu batasi jumlah pengunjung. Yang kedua itu berikan perawatan kulit pada area edema. Yang ketiga itu cuci tangan sesudah dan sebelum kontak dengan pasien maupun lingkungan pasien. Kemudian ada edukasi, yang pertama itu jelaskan tanda dan gejala infeksi, yang kedua itu ajarkan cara cuci tangan yang benar. Yang ketiga itu ajarkan etika batuk. Yang keempat itu jelaskan tanda gejala dan infeksi. Lanjut lagi kita ke sebelahnya, yaitu di rasional. Untuk di rasional ini yang pertama ada observasi. Observasi ini mencakup yang pertama itu memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Kemudian lanjut lagi ke terapeutik. Di terapeutiknya membatasi jumlah pengunjung, memberikan perawatan kulit pada area edema, mencuci tangan sesudah dan sebelum kontak dengan pasien maupun lingkungan pasien. Selanjutnya kita masuk ke edukasi. Di edukasi ini menjelaskan tanda dan gejala infeksi, mengajarkan cara cuci tangan yang baik dan benar, kemudian mengajarkan etika batuk, menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Itulah presentasi dari saya. Baiklah, untuk materi lanjutan saya persilakan untuk teman saya Pawan Pranata. Perkenalkan, nama saya Pawan Pranata dari Prodi 3 Keperawatan kelas 3A. Di sini saya akan membacakan intervensi keperawatan. Yang ketiga, intervensi aktivitas berhubungan dengan imbolitas. Setelah diberikan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan pasien mampu menunjukkan menggunakan SLKI toleransi aktivitas dipertahankan pada 3, ditingkatkan pada 4, 1 menurun, cukup 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Dengan kriteria hasil: keluhan lelah, dispnea saat aktivitas, dispnea setelah aktivitas, pasien lemah. SLKI manajemen energi asuhan keperawatan, observasi identifikasi fungsi melibatkan kelemahan, 2 monitor kelemahan fisik, 3 monitor jam dan pola tidur terapeutik, sedangkan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus. Lakukan rentang gerak aktif dan pasif, berikan aktivitas distraktif yang menyenangkan. Edukasi, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Observasi mengidentifikasi fungsi yang melibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik, monitor jam dan pola tidur terapeutik, menyediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus. Melakukan rentang gerak aktif dan pasif, memberikan aktivitas dan distraksi yang menyenangkan. Edukasi menganjurkan tirah baring, menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi yang diharapkan pada pasien dengan diabetes mellitus adalah: A. Kondisi tubuh stabil, tanda-tanda vital, turgor kulit normal, berat badan dapat meningkat dengan nilai laboratorium normal dan tidak ada tanda-tanda malnutrisi. C. Inspeksi tidak terjadi. D. Rasa lelah berkurang, penurunan rasa lelah. E. Pasien mengatakan pemahaman tentang kondisi efek prosedur dan proses pengobatan.